Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat tajam usai serangan mendadak Israel ke fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan tersebut memicu respons balasan dari Teheran berupa rentetan rudal ke wilayah Israel termasuk ibu kota Tel Aviv. Mengutip Tribun News pada 18 Juni, di tengah konflik dua negara besar itu, Irak justru berada dalam posisi paling rumit. Diketahui wilayah udaranya menjadi jalur potensial serangan. Irak juga berperan sebagai sekutu Iran namun sekaligus menjadi mitra Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, langit Irak menjadi persimpangan berbagai kekuatan militer. Mereka berusaha menjaga jarak dari konflik bersenjata yang meletup antara dua kekuatan besar tersebut. Sikap netral Irak diuji ketika muncul laporan bahwa Israel menggunakan wilayah udara Irak untuk menyerang Iran. Negara itu berupaya menjaga netralitas lewat penutupan udara, penjagaan perbatasan, dan diplomasi aktif. Pakar kelompok bersenjata Irak, Tamer Badawi, menyebut bahwa peluang keterlibatan milisi Irak akan meningkat. Namun, hal itu tergantung jika Iran kesulitan menahan tekanan dari Israel. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Baroujadi, menyatakan suatu hal dalam konferensi pers terbarunya di Jakarta Pusat pada Rabu 17 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa Iran hingga kini masih terdaftar sebagai anggota aktif Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT. Mengutip Tribun News, ia menegaskan implementasi perjanjian tersebut bisa mendorong Iran untuk mempertimbangkan keluar dari NPT apabila terdapat ketidakseimbangan dan perlakuan yang dianggap tidak adil. Baroujadi menyampaikan bahwa secara prinsip NPT merupakan perjanjian timbal balik, sehingga harus memberikan manfaat kepada semua negara anggota melalui kerjasama internasional yang diatur dalam pasal-pasalnya. Dalam perjanjian tersebut, Badan Energi Atom Internasional diberi kewenangan. Kewenangan yang dimaksud ialah melakukan pengawasan terhadap aktivitas nuklir. Hal itu guna memastikan suatu negara menggunakannya untuk tujuan damai. Namun, menurut Baroujadi, negara yang diawasi juga seharusnya memiliki hak penuh. Ia juga menyinggung Israel yang diketahui memiliki senjata nuklir namun tidak tergabung dalam perjanjian NPT. Situasi ini menurutnya menunjukkan standar ganda dalam sikap komunitas internasional. Ia menyayangkan bahwa dunia internasional seolah memilih diam terhadap program nuklir Israel. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel mendorong sejumlah negara untuk mengambil langkah cepat. Langkah cepat yang dimaksud ialah mengevakuasi rakyatnya dari kedua wilayah. Mengutip Tribun News 18 Juni, sedikitnya 9 negara telah melaksanakan proses evakuasi sejak akhir pekan lalu. Polandia menjadi satu di antaranya negara yang lebih dulu mengevakuasi warganya dari Israel. Diketahui sekitar 200 orang dievakuasi melalui jalur darat menuju Yordania. Selain itu, terdapat Slovakia yang telah memulangkan sebanyak 73 orang menggunakan pesawat. Adapun yang lain ialah Republik Ceko, Hungaria, Rusia, Cina, Korea Selatan, India, dan yang terbaru ialah Thailand. Di sisi lain, pemerintah Indonesia belum mengambil langkah evakuasi bagi WNI di Iran maupun Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa hingga kini, Selasa 17 Juni 2025, seluruh WNI dalam kondisi aman dan dipantau secara intensif. Pemerintah Indonesia menegaskan siap mengambil tindakan evakuasi apabila situasi memburuk dan keselamatan WNI mulai terancam. Ketegangan antara Iran dan Israel memasuki babak baru. Kali ini sasaran serangan tidak lagi terbatas pada instalasi militer atau strategis, melainkan telah menyentuh aspek personal termasuk kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 18 Juni, sebuah pesawat nirawak Iran juga melintasi perbatasan timur wilayah pendudukan Kaisarea. Namun, drone tersebut berhasil ditembakkan jatuh oleh Angkatan Udara Israel sebelum mencapai target. Peristiwa tersebut memunculkan indikasi bahwa Iran kini memperluas cakupan targetnya. Tidak hanya pada sasaran militer, tetapi juga menyasar kehidupan pribadi pemimpin Israel. Diketahui sasaran ini meliputi ruang-ruang privat milik Netanyahu termasuk villa, apartemen, dan rumah warisan. Villa tersebut diketahui menjadi tempat tinggal Netanyahu saat akhir pekan. Selain villa, sebuah penthouse yang berada di Jalan Gaza di Yerusalem juga dikabarkan masuk dalam daftar target Iran. Adapun rumah di Jalan Habursim di Yerusalem yang merupakan peninggalan dari sang ayah turut disebut-sebut sebagai bagian dari aset yang dibidik. Di satu sisi, dilaporkan total nilai properti Netanyahu mencapai sekira 35 juta shekel atau setara dengan 162 miliar.
Militer Israel IDF mengonfirmasi bahwa sirene peringatan serangan udara kembali berbunyi di wilayah tengah Israel pada Selasa 17 Juni 2025. Peringatan tersebut muncul setelah Iran kembali melancarkan serangan rudal ke berbagai titik strategis di wilayah Israel. Mengutip Tribun News, serangan tersebut terdiri dari 8 roket. Sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tanpa ada korban luka yang dilaporkan. Namun, tak berselang lama, 2 warga sipil Israel dilaporkan tewas akibat serangan rudal di kilang minyak dekat Haifa. Selain itu, dilaporkan bahwa rentetan serangan rudal Iran selama 24 jam terakhir telah mengaktifkan peringatan di wilayah utara dan selatan Israel. Meski sebagian besar rudal berhasil dicegat atau jatuh di area terbuka, tetap saja kekhawatiran warga meningkat. Otoritas Israel menginstruksikan warga, khususnya pemukim Yahudi, untuk segera berlindung di tempat aman setelah sirene terdengar. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa mereka telah berhasil menyerang Direktorat Intelijen Militer Israel serta sejumlah pusat operasional Mossad. Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi soal serangan tersebut, namun menegaskan bahwa ancaman dari rudal dan drone Iran masih sangat aktif. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menyatakan bahwa jet tempur milik Angkatan Udara mereka berhasil menjalankan operasi strategis. Hal itu terjadi pada Selasa 17 Juni 2025 tengah malam. Diketahui menyasar sejumlah fasilitas militer dan intelijen Israel. Iran dilaporkan melancarkan serangan udara langsung ke pusat-pusat intelijen utama Israel yang berada di Tel Aviv. Mengutip Tribun News, IRGC menyebutkan bahwa serangan ini menargetkan langsung markas besar Badan Intelijen Luar Negeri Israel, Mossad. Selain itu, juga menargetkan di Direktorat Intelijen Militer yang dikenal sebagai Aman. IRGC mengakui jika Israel memiliki sistem pertahanan udara yang sangat canggih. Namun, mereka berhasil menembus sistem tersebut dan menyebabkan kebakaran hebat di lokasi sasaran. Mereka juga menegaskan bahwa pusat-pusat ini bukan hanya simbol kekuatan militer Israel, melainkan juga merupakan pusat perencanaan operasi besar-besaran terhadap Iran. Sampai saat ini, otoritas Israel belum memberikan konfirmasi resmi terkait klaim Iran tersebut. Iran mengklaim telah meluncurkan serangan terhadap fasilitas intelijen milik Israel dengan menggunakan rudal terbaru. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Tlaibani Selasa 17 Juni 2025. Mengutip Tribun News, rudal itu disebut tidak dapat dideteksi maupun dicegat oleh sistem pertahanan berlapis yang dimiliki negara tersebut. Ia menyebutkan bahwa rudal yang digunakan dalam serangan tersebut memiliki sistem pemandu dan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, rudal tersebut dirancang untuk menghindari deteksi radar serta serangan balasan dari sistem pertahanan musuh. Menurutnya, rezim Zionis tidak akan mampu bertahan dalam perang yang panjang. Diketahui, Angkatan Bersenjata Iran juga telah memasok terlebih dahulu senjata dan peralatan canggih. Ia juga menyebut masih banyak sistem pertahanan canggih milik Iran yang belum digunakan. Bahkan, dirinya menyiratkan bahwa kekuatan penuh Iran belum sepenuhnya ditampilkan dalam konflik ini.